Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Difa Fardana Fuza, NIM 182121101 dari kelas HKI 5D. Di sini saya akan mempresentasikan dalam bentuk video makalah dari kelompok saya, yaitu kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Mbak Lisa Hertiana, dan juga Mbak Diah Kusamawardani. Dalam makalah saya terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian dan sumber hukum formil PA dan Mahkamah Syariah. Kedua yaitu bentuk, isi, dan kelengkapan gugatan atau permohonan. Dan yang terakhir adalah proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara pada PA dan Mahkamah Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sumber hukum formil PA dan Mahkamah Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peradilan agama. Peradilan agama yaitu segala peraturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di persidangan peradilan agama dan juga mengatur bagaimana cara peradilan agama menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama tersebut. Selanjutnya, Mahkamah Syariah. Lembaga Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggro Aceh sebagai pengembangan dari peradilan agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah atau 4 Maret 2003 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qonun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Selanjutnya, sumber hukum formil PA. Sumber hukum formil PA di Indonesia terdiri dari hukum peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Hukum acara peradilan agama, khususnya hukum formil, menjadi konkret sesuai dengan isi undang-undang pada pasal 54 yang berbunyi hukum acara berlaku pada peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum. Selanjutnya, sumber hukum Mahkamah Syariah. Sumber hukum Mahkamah Syariah yang pertama ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua yaitu mengenai bentuk, isi, dan kelengkapan gugatan atau permohonan. Surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat mengenai tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara. Sedangkan surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa di hadapan badan peradilan yang berwenang. Yang pertama yaitu mengenai bentuk gugatan atau permohonan. Permohonan atau gugatan ini pada prinsipnya harus dibuat secara tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya. Namun apabila para pihak tidak bisa baca tulis atau buta huruf, permohonan atau gugatan ini dapat diajukan secara lisan ke ketua pengadilan agama. Perlu diketahui bahwasanya bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bentuk lisan dan bentuk tertulis. Mengenai bentuk lisan ini dijelaskan dalam pasal 120 HIR atau 144 RBG yang menyatakan bila mana penggugat tidak dapat menulis maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan. Nanti ketua pengadilan tersebut membuat catatan atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan itu. Dan dalam RBG ini menyatakan bahwa gugatan secara lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.
Kemudian bentuk tertulis. Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat 1 Hir yang menyatakan bahwa gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk ke kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam, atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Yang kedua yaitu mengenai isi dan kelengkapan. Nah, dalam membuat permohonan ini pada dasarnya ini memuat yang pertama yaitu mengenai identitas pemohon, yang kedua yaitu mengenai uraian kejadian atau posita, yang ketiga yaitu mengenai permohonan petitum. Nah, sedangkan untuk membuat surat gugatan ini harus memuat 3. Yang pertama yaitu identitas para pihak, yang kedua yaitu uraian kejadian, yang ketiga yaitu permohonan atau petitum. Mengenai identitas para pihak ini meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, pencantuman nama lengkap, gelar, panggilan atau alias. Alamat ini harus terang dan jelas, terutama penyebutan alamat tergugat agar memudahkan pemanggilan dan tergugat mempertahankan hak-haknya. Umur ini dicantumkan dalam kaitannya apakah para pihak cukup umur dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan untuk pencantuman agama ini erat kaitannya dengan pihak yang berperkara di pengadilan agama, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Untuk pekerjaan dan kewarganegaraan ini dapat dicantumkan untuk mempertegas identitas para pihak. Yang kedua yaitu mengenai uraian kejadian. Ini berisi mengenai kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Posita juga disebut fundamentum petendi. Posita gugatan disebut dengan ringkas, jelas, dan terinci mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara antara posita satu dengan posita lain harus sinkron dan tidak boleh saling bertentangan. Posita yang satu sama lainnya saling bertentangan akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau obscure libel. Yang ketiga yaitu permohonan atau petitum. Petitum atau tuntutan ini berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan atau penetapan kepada para pihak, terutama pihak tergugat dalam putusan perkara. Untuk contoh surat permohonan dan gugatan bisa teman-teman lihat dalam makalah kami yang sudah kita share di e-learning. Untuk bab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Diva. Sedangkan dalam alur berperkara di pengadilan agama atau dalam mahkamah syariah sebetulnya hampir mirip. Yang pertama yaitu dalam meja 1, di sana para pihak menyerahkan surat gugatan atau permohonannya. Di sana akan ditentukan berapa panjar biayanya, dan bagi yang tidak memiliki biaya diperbolehkan untuk tanpa biaya dalam melakukan perkara. Namun harus memiliki surat legalitas seperti surat yang ditandatangani oleh camat. Dan setelah itu para pihak membayar ke bank. Lalu setelah selesai pembayaran maka kembali lagi ke petugas kasir di pengadilan agama. Setelah itu dalam meja 2 perkara diregistrasi atau diterima, lalu dicarikan jadwal persidangannya. Lalu setelah pendaftaran selesai para pihak diperbolehkan pulang sambil menunggu pada waktu telah ditentukan pengadilan tersebut. Dan maka saat waktu ditentukan tersebut datang oleh jurusita, dipanggillah mereka untuk melakukan persidangan di pengadilan agama. Dalam pengadilan tersebut atau dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di PA dan mahkamah syariah menghasilkan beberapa putusan atau produk dari pengadilan tersebut, yaitu berupa putusan ataupun penetapan. Dan bagi yang tidak menerima putusannya diperbolehkan melakukan upaya hukum seperti verzet atau banding. Setelah putusan atau penetapan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, para pihak kembali ke meja 3 untuk mengurus akta cerai atau penetapan dari yang mana sudah diadilkan di pengadilan tersebut. Cukup sekian dari kelompok 8. Saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.